Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Miss Pemirsa WIS dengan NIM 2301140143. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kemampuan berpikir matematis SD, dalam hal ini kemampuan penalaran dan juga komunikasi. Baik, di sini ada beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu kemampuan komunikasi matematis SD dan juga kemampuan penalaran matematis SD. Yang pertama, kita ketahui terlebih dahulu tentang kemampuan berpikir matematis SD. Jadi, siswa sekolah dasar membutuhkan kemampuan berpikir matematis untuk mempelajari konsep matematika yang lebih kompleks di jenjang pendidikan selanjutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan ini membantu siswa dalam memecahkan masalah, membuat keputusan, dan juga berpikir logis. Baik, jadi tidak hanya menghafal rumus atau melakukan perhitungan mekanis, kemampuan berpikir matematis adalah proses kognitif yang dinamis dan kompleks. Jadi kemampuan ini melibatkan sejumlah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang memungkinkan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan juga memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip matematika. Jadi beberapa proses yang terlibat dalam kemampuan berpikir matematis termasuk yang pertama yaitu ada pengumpulan informasi secara deduktif dan juga ada pengumpulan informasi secara induktif. Di sini yang pertama yaitu pengumpulan informasi secara deduktif. Jadi deduktif adalah proses berpikir yang bergerak dari umum ke kesimpulan khusus. Nah, dalam konteks matematika, ini berarti bahwa menggunakan aturan, teorema, atau definisi yang sudah diketahui untuk membuktikan atau memvalidasi suatu pertanyaan tertentu. Jadi pengumpulan data secara deduktif mulai dari memberikan konsep atau aturan umum terlebih dahulu. Kemudian setelah itu siswa diminta untuk memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Kemudian guru memberikan rumus atau teorema, lalu siswa menerapkan rumus tersebut untuk menyelesaikan soal-soal. Di sini misalnya guru menjelaskan bahwa semua bilangan genap habis dibagi 2. Kemudian siswa memberikan contoh bilangan genap seperti 4 atau 6 atau 8 dan membuktikan bahwa bilangan tersebut habis dibagi 2. Sedangkan untuk induktif sendiri adalah proses berpikir yang bergerak dari observasi khusus ke generalisasi yang lebih luas. Dalam hal ini, matematik ini sering digunakan untuk merumuskan dugaan atau hipotesis berdasarkan pola atau tren yang diamati. Nah, pengumpulan data secara induktif dimulai dengan memberikan contoh-contoh khusus yang meliputi prinsip yang sama. Jadi, siswa kemudian dibimbing untuk mengamati, mengkaji, dan juga menafsirkan informasi dari contoh-contoh tersebut untuk membuat generalisasi atau kesimpulan. Selanjutnya, siswa melakukan pengamatan pada hal-hal yang sifatnya khusus, lalu guru membimbing siswa agar dapat menemukan kesimpulan secara umum. Baik, jadi selanjutnya yaitu analisis informasi. Nah, setelah informasi dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisisnya secara kritis. Nah, ini melibatkan pemecahan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mengidentifikasi hubungan antar bagian, dan juga mengevaluasi relevansi dan kendala informasi. Nah, dalam matematika, analisis dapat melibatkan penggunaan diagram, grafik, tabel, atau representasi visual lainnya untuk membantu memahami struktur dan juga pola yang mendasar. Setelah menganalisis informasi, tahap selanjutnya yaitu
generalisasi. Jadi generalisasi adalah proses merumuskan pernyataan umum yang berlaku untuk berbagai kasus atau situasi. Nah, dalam konteks matematika, generalisasi sangat penting untuk mengembangkan teori dan model yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan fenomena yang kompleks. Jadi generalisasi yang baik harus didasarkan pada bukti yang kuat dan juga diuji secara ketat untuk memastikan validitasnya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir matematika anak pada tingkat sekolah dasar. Jadi faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama ada faktor psikolog. Jadi elemen psikolog anak seperti minat dan keinginan dapat menimbulkan keinginan untuk memperhatikan sesuatu. Jadi minatnya yang kuat sangat mempengaruhi bagaimana seseorang dapat belajar. Hal ini mendorong orang tua untuk berusaha keras, merasa senang mengikuti pelajaran tertentu, dan membantu mereka dalam menghadapi kesulitan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua di sini ada faktor lingkungan. Nah, jadi faktor lingkungan ini dapat meningkatkan minat dan juga keterampilan matematika. Seperti dukungan orang tua dan guru yang berpengalaman dan lingkungan belajar yang positif. Nah, lingkungan merupakan komponen penting dalam perkembangan kognitif dan kemampuan matematika anak. Dan lingkungan ini termasuk lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar juga sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Selanjutnya yaitu faktor pendidikan. Jadi cara anak memahami dan mengembangkan keterampilan matematika dipengaruhi oleh metode pengajaran, kurikulum, dan juga materi pelajaran. Meningkatkan minat anak terhadap matematika dapat dicapai dengan menggunakan metode yang menarik, relevan, dan juga interaktif. Jadi dengan menerapkan metode-metode tersebut dapat meningkatkan minat anak dalam belajar. Yang keempat yaitu faktor genetik. Jadi studi menunjukkan bahwa genetik juga berperan dalam kemampuan matematika seseorang. Nah, ini menunjukkan bahwa bukan hanya faktor lingkungan dan juga pendidikan yang mempengaruhi akan kemampuan matematika seseorang, tetapi faktor keturunan juga sangat berpengaruh. Nah, anak-anak mungkin memiliki kecenderungan matematika bawaan yang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik orang tua mereka. Yang berikut yaitu faktor kognitif. Jadi kemampuan kognitif seperti pemrosesan informasi dan memori dan pemecahan masalah berpengaruh pada perkembangan berpikir matematika anak. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam materi yang kedua yaitu kemampuan penalaran matematis SD. Jadi kemampuan penalaran dalam matematika adalah suatu kemampuan menggunakan aturan-aturan, sifat-sifat atau logika matematika untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang benar. Nah, penalaran tidak terlepas dari realitas sebab yang dipikirkan adalah realitas, yaitu hukum realitas yang sejalan dengan aturan berpikir dan dengan dasar realitas yang jelas serta menggunakan hukum-hukum berpikir. Nah, penalaran merupakan salah satu tujuan dari mata pelajaran matematika. Jadi, untuk meningkatkan kemampuan tersebut, tentunya tidak terlepas dari upaya pembelajaran di sekolah. Nah, walaupun pembelajaran di sekolah selama ini memiliki peran tinggi pada keaktifan siswa, misalnya melalui pembentukan kelompok belajar,
Namun ternyata dampaknya terhadap kemampuan penalaran siswa belum terlihat. Jadi untuk meningkatkan kemampuan penalaran yaitu dengan memperbaiki proses pembelajaran melalui penerapan strategi metakognitif. Nah, strategi metakognitif dapat mendorong siswa untuk belajar mencari alasan terhadap solusi yang benar dan lebih mendorong siswa untuk membangun, mengkonstruksi, dan juga mempertahankan solusi-solusi yang argumentatif dan benar. Nah, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi merupakan salah satu indikator kemampuan penalaran. Jadi, kemampuan mengajukan dugaan merupakan salah satu indikator dari kemampuan penalaran. Kemampuan penalaran juga sangat diperlukan dalam memahami suatu konsep materi pokok. Nah, tanpa adanya kemampuan penalaran, maka peserta didik akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, jadi di sini juga ada beberapa jenis penalaran. Jadi, dalam proses pembelajaran tertumpu pada dua macam penalaran, yaitu ada penalaran induktif dan juga penalaran deduktif. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang penalaran induktif. Jadi penalaran induktif yaitu suatu aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum berdasarkan pada pernyataan khusus yang diketahui benar. Nah, pembelajaran diawali dengan memberikan contoh-contoh atau kasus khusus menuju konsep atau generalisasi. Yang kedua yaitu penalaran deduktif. Jadi penalaran deduktif yaitu kebenaran suatu konsep atau pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya. Nah, proses pembuktian secara deduktif akan melibatkan teori atau rumus matematika lainnya yang sebelumnya sudah dibuktikan kebenarannya secara deduktif juga. Nah, peserta didik sering mengalami kesulitan memahami makna matematika dalam pembelajaran dan pendekatan deduktif. Hal ini disebabkan peserta didik baru memahami konsep atau generalisasi setelah disajikan berbagai contoh. Baik, karena tadi kita sudah membahas tentang kemampuan penalaran matematis SD, maka selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam kemampuan komunikasi matematis SD. Jadi komunikasi adalah suatu proses interaksi sesama manusia dan merupakan sebuah seni dalam menyampaikan informasi, ide, dan sikap seseorang kepada orang lain. Jadi, sekolah sebagai suatu lembaga tidak terlepas dari adanya interaksi yang terjadi antara elemen sekolah tersebut. Nah, elemen-elemen sekolah dengan individu-individu yang ada di dalamnya, serta kelompok-kelompok yang semuanya berfungsi sebagai suatu kesatuan membentuk suatu interaksi. Nah, komunikasi matematis adalah kemampuan yang meliputi kegiatan penggunaan keahlian menulis, membaca, menyimak, memahami, dan juga mempresentasikan permasalahan dalam matematika dengan menggunakan benda nyata seperti gambar, grafik, atau tabel, serta dapat menggunakan simbol-simbol matematika, mengevaluasi suatu ide matematika, dan menyatakan suatu argumen dalam kebahasaannya sendiri. Baik, jadi ada beberapa ahli yang mengungkapkan bahwa komunikasi matematika merupakan kemampuan siswa untuk
mengekspresikan ide matematikanya kepada orang lain, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, komunikasi lisan dapat berupa pengungkapan dan penjelasan verbal atau gagasan matematika, sedangkan komunikasi tertulis dapat berupa penggunaan kata-kata, gambar, tabel, dan juga lain sebagainya yang menggambarkan proses berpikir siswa yang dilaksanakan secara cermat, analisis, kritis, dan evaluatif untuk mempertajam pemahaman. Baik, jadi berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis terdiri dari komunikasi lisan dan juga komunikasi tulisan. Kemampuan komunikasi matematis lisan adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan informasi, menyampaikan ide, atau menyampaikan gagasan matematika melalui diskusi dan juga presentasi yang disampaikan secara jelas dan sistematis. Nah, adapun kemampuan komunikasi matematis tertulis adalah kemampuan seseorang dalam mengungkapkan ide matematika melalui gambar atau grafik, tabel, persamaan dalam tulisan dengan bahasa siswa sendiri. Jadi tentunya memiliki perbedaan dengan yang sebelumnya. Nah, adapun indikator-indikator dalam kemampuan komunikasi matematis SD yaitu yang pertama, perlu kita ketahui bahwa indikator komunikasi matematis sangat diperlukan untuk melihat keberhasilan kemampuan komunikasi matematis yang dimiliki oleh siswa. Nah, adapun indikator kemampuan komunikasi matematis menurut Ansari pada tahun 2012 yang seharusnya dikuasai oleh siswa yaitu yang pertama, menyatakan ide matematika dengan berbicara, menulis, mendemonstrasi, dan juga menggambarkannya dalam bentuk visual. Dan juga yang kedua yaitu memahami, menginterpretasi, dan juga menilai ide matematik yang disajikan dalam tulisan, lisan, atau bentuk visual. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa, notasi, dan juga struktur matematika untuk menyatakan ide, menggambar hubungan, dan juga membuat model. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan, model pembelajaran yang dapat meningkatkan akan kemampuan komunikasi matematis siswa yaitu yang pertama ada model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Jadi model PBL ini merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Nah, PBL memberikan tantangan kepada siswa bekerja sama dalam suatu kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeluarkan pendapat sendiri, mendengar pendapat temannya, dan juga bersama-sama membahas permasalahan yang diberikan oleh guru. Yang kedua yaitu model pembelajaran Think, Talk, Write. Jadi pelaksanaan model pembelajaran kooperatif di PTTW memiliki fondasi yang dibangun melalui berpikir, berbicara, dan juga menulis. Jadi model ini membangun pemikiran, merefleksi, dan mengorganisasi ide mengenai permasalahan yang berasal dari guru. Selanjutnya, aktivitas berpikir dapat dilihat dari proses mengkonstruksi dan memahami suatu materi melalui bahan pembelajaran. Proses berbicara terjadi dalam kegiatan berdiskusi untuk memperoleh pemahaman yang sama, dan proses menulis terjadi dalam kegiatan rangkuman dari konsep-konsep siswa peroleh dan siswa pahami. Dan yang ketiga yaitu model pembelajaran Think, Pair, Share.
Nah, model pembelajaran ini kata lainnya yaitu model pembelajaran TPS, yaitu model pembelajaran yang memiliki 3 tahap penting, yakni ada think, pairing, dan juga sharing. Pada tahap thinking, siswa diberi waktu untuk berpikir secara mandiri mengenai pernyataan atau masalah yang diberikan guru. Kemudian, siswa berusaha untuk menemukan ide atau penyelesaian dari masalah yang telah diberikan. Nah, pada tahap pairing, siswa berpasangan untuk saling berdiskusi mengenai hasil jawaban mereka sebelumnya. Dan pada tahap sharing, siswa sharing tentang pendapat dari masing-masing mereka. Baik, jadi berdasarkan teori-teori yang saya jelaskan di atas, maka selanjutnya yaitu ada beberapa contoh soal yang saya pilih terkait dengan penjelasan tentang teori-teori yang telah saya jelaskan pada video terdahulu. Oke, baik. Jadi di sini yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu contoh soal aljabar dalam kemampuan penalaran matematis SD. Nah, jadi pertanyaannya adalah soalnya yaitu berbunyi, seseorang membeli 3 buku dan 2 pensil. Nah, total uang yang dibayar adalah Rp 26.000. Jika harga dari sebuah buku adalah X rupiah dan harga sebuah pensil adalah Y rupiah, maka buatlah persamaan aljabar dari situasi tersebut. Oke, jadi di sini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu kita identifikasi jawab ya. Yang pertama yaitu kita identifikasi variabel. Nah, di sini kita pakai pemisalan. Nah, misalkan harga dari satu buku itu sama dengan X dan harga dari satu buah pensil sama dengan Y. Seperti ini ya. Nah, tahap selanjutnya yaitu langkah selanjutnya yaitu kita menghitung jumlah barang yang dibeli. Jumlah barang yang dibeli ya. Jumlah barang yang dibeli. Nah, di sini jumlah barang yang dibeli yaitu yang pertama ada 3 buah buku dan juga 2 buah pensil. Nah, setelah kita menentukan jumlah barang yang dibeli, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah total harga dari masing-masing barang. Langkah ketiga yaitu kita menentukan total harga. Nah, harga untuk 3 buah buku sama dengan 3 kali X. Dan juga harga dari 2 buah pensil sama dengan 3 buku itu 3 kali X sama dengan 3X. Nah, kalau untuk harga dari 2 buah pensil yaitu 2 kali Y sama dengan 2Y. 2 kali Y sama dengan 2Y. Nah, setelah kita menentukan akan total harga dari kedua buah benda ini, maka
Selanjutnya yaitu langkah yang berikut, yaitu kita hitung total dari semua barang. Jadi total semua barang itu sama dengan 3x atau 3 buku ditambah dengan 2y atau pensil. Setelah kita menentukan total semua barang, langkah yang berikut yang terakhir yaitu persamaan total harga. Nah, untuk menentukan angka persamaan total harga ini, jadi karena total pembeli adalah mohon maaf, karena total pembelian adalah Rp 26.000, maka kita dapat membuat persamaannya, yaitu 3x tambah 2y sama dengan 26. Jadi jawabannya adalah 3x tambah 2y. 3x tambah 2y ini sama dengan 26. Nah, maka kita dapat mengetahui jawabannya, yaitu persamaan aljabar dari situasi tersebut yang seperti pada soal ini adalah 3x tambah 2y sama dengan 26. Mohon maaf, 26.000 ya. Oke, baik. Jadi selanjutnya adalah soal bilangan. Nah, jadi pertanyaannya yaitu sebuah bilangan jika dikalikan 5 lalu dikurangi 7 hasilnya adalah 38. Di sini sunuhannya yaitu tentukan bilangan tersebut. Bilangan apa yang ketika dikali 5 lalu dikurangi 7 maka hasilnya adalah 38. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk menentukan akan bilangan tersebut. Yang pertama yaitu kita harus pahami informasi soal. Nah, jadi pertanyaan ini maksudnya adalah ada sebuah bilangan yang diketahui yang belum diketahui hurufnya. Nah, bilangan itu dikalikan 5 lalu dikurangi 7 hasilnya adalah 38. Nah, selanjutnya kita dapat terjemahkan ke bentuk aljabar. Terjemahkan kalimat. Terjemahkan kalimat ke bentuk aljabar. Kita terjemahkan kalimat tersebut ke dalam bentuk aljabar. Jadi kalimatnya yaitu jika dikalikan 5, kita beri tanda kutip ya biar tidak bingung. Jika dikalikan 5 berarti jadi 5x. Karena mengapa demikian? Karena kita mengalihkan bilangan x dengan 5 lalu dikurangi 7. Lalu dikurangi 7 itu berarti
berarti kita kurangi 7. Berarti kita kurangi 7, jadinya yaitu dari kedua ini jadinya yaitu 5x kurang 7. 5x kurang 7 ya. Maka kita akan menemukan hasilnya yaitu 30, mohon maaf, hasilnya sama dengan 38. Maka keseluruhan ekspresi tadi sama dengan 5x kurang 7 sama dengan 38. Oke, selanjutnya yaitu kita menyelesaikan dengan persamaan aljabar. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita selesaikan persamaan aljabar. Nah, yang pertama di sini yaitu kita dapat menghilangkan negatif 7 dari sisi kiri. Nah, jadi untuk menghilangkan negatif 7 dari sisi kiri, caranya adalah tambah 7 ke kedua sisi persamaan supaya negatif 7 itu hilang. Jadi perlu ditekankan bahwa apa yang kamu lakukan di satu sisi harus juga kamu lakukan di sisi lainnya. Maka dapat ditulis sebagai berikut. Seperti ini ya, karena kita menghilangkan negatif 7 ini dari sisi kiri, maka 5x kurang negatif kurang 7 tambah 7 sama dengan 38 tambah 7. Jadi 5x kurang 7 sama dengan 38, ditambah lagi dengan 7 ini tinggal dipindahkan ke sisi kanan. Maka 5x ini sama dengan 38 tambah 7, hasilnya adalah 45. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu bagi kedua sisi dengan 5. Nah, untuk mengapa demikian? Supaya kita dapat nilai dari x-nya saja. Jadi kita bagi kedua sisi dengan 5 supaya kita mendapatkan nilai dari variabel x tersebut. Dapat dituliskan sebagai berikut. 5x bagi 5 sama dengan 45 bagi 5. Maka x sama dengan 45 bagi 5, 9. 45 bagi 5 adalah 9. Nah, jadi dari kedua bilangan tersebut, maka bilangan yang dimaksud dalam soal tersebut adalah angka 9 ini. Jadi sebuah bilangan jika dikalikan 5 lalu dikurangi 7, maka hasilnya adalah 38. Tentukan bilangan tersebut, maka bilangan tersebut adalah 9. Dan jawabannya yang betul adalah 9 ini. Baik, jadi yang berikut ini adalah contoh soal geometri dari penalaran. Yang pertanyaannya yaitu sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi alas 6 cm dan tinggi 8 cm. Maka tentukan panjang dari sisi miring segitiga tersebut. Oke, saya akan membuat gambarnya. Baik, jadi gambarnya seperti ini. Nah, di sini kita harus ketahui terlebih dahulu. Jadi diketahui segitiga A, B, dan C adalah segitiga siku-siku di titik B. Di titik
B. Jadi diketahui segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di titik B. Terus panjang sisi AB sama dengan 6 cm dan panjang sisi BC sama dengan 8 cm. Panjang sisi AB sama dengan 6 cm dan BC sama dengan 8 cm sesuai gambar ya. Maka ditanya adalah berapa panjang sisi AC atau sisi miring. AC sama dengan titik-titik ditanya. Nah, untuk penyelesaiannya, karena segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di B, maka AB dan BC, maka AB dan BC adalah mohon maaf, mana? Oh ya, maka AB dan BC adalah sisi siku-siku. AB dan BC adalah sisi siku-siku. AC adalah sisi miringnya atau disebut dengan hipotenusa atau sisi miring. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan rumus teorema Pitagoras. Kita menggunakan rumus teorema Pitagoras. Maka rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, setelah itu kita bisa substitusi nilai diketahui. Kita substitusi nilai diketahui. Maka dapat ditulis AC pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 sama dengan 36 tambah 64. 36 tambah 64 sama dengan 10. Setelah itu kita ambil akar kuadrat. Setelah itu kita ambil akar kuadrat kedua sisi. Kita ambil akar kuadrat kedua sisi, maka ditulis sebagai berikut. AC sama dengan akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10. Maka jawabannya yaitu panjang sisi miring AC adalah 10 cm. Panjang sisi miring AC adalah 10 cm. Oke. Seperti ini ya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai contoh soal dari kemampuan penalaran dan belajar semuanya. Saya ucapkan terima kasih.